Oke, halo semuanya ya, dan selamat datang di full course thumbnail nih. Ini bakal jadi full course mungkin ke berapa ya? Oh ya, ini ketiga ya. Habis full course YouTube biasa, terus kita udah ituin full course ide video. Sekarang akhirnya kita bakal bahas thumbnail nih ya, buat hadiah perpisahan terakhir gue. Tentu saja gue udah bilang ya, kalau gue bakal bikin full course ini tuh sampai membahas semua lah soal aspek-aspek dalam YouTube. Dan mungkin sisa 2 lagi kali ya selain ini, yaitu ada hook sama script, dan mungkin editing juga boleh kali ya, tapi 2 itu yang pasti ya, yaitu sisa full course hook sama sisa full course script buat kalian semua nih yang youtuber yang masih bergantung ya sama pengetahuan gue. Jadi ya itu ya hadiah perpisahan gue. Jadi kita lanjut aja nih. Nah ini ya hal-hal yang kita bakal bahas di full course ini, yaitu ada 5 nih, 5 poin penting ya. Yaitu pertama, kenapa thumbnail itu penting. Kedua, miskonsepsi besar dari thumbnail. Dan ketiga adalah kesalahan umum dalam membuat thumbnail. 4 aturan desain dalam thumbnail. Dan terakhir, langkah-langkah step by step persis ya cara membuat thumbnail. Jadi ya, mari kita masuk. Ya, chapter 1, kenapa thumbnail itu penting. Nah, thumbnail seperti yang kita tahu ya adalah salah satu hal terpenting dalam video YouTube. Bahkan mungkin gue bisa bilang ini dengan gue serius nih, lebih penting daripada videonya sendiri ya. Lu bisa deh bikin video sebagus apapun, tapi kalau thumbnail lu jelek, itu nggak bakal bisa sukses. Nah sedangkan nih, ini yang tricky nih, video lu tuh bisa jelek tapi thumbnail lu bisa bagus dan lu bakal sukses. Jadi bisa bilang thumbnail tuh lebih penting daripada videonya sendiri ya. Jadi ya beneran ya, soalnya ya seperti yang kita tahu, kalau orang nggak klik, mereka nggak bakal nonton. Dan ya itu ya yang miris dikarenakan kebanyakan youtuber yang berada dalam ekosistem YouTube saat ini itu masih nih menghiraukan thumbnail dan buat thumbnail dengan buruk atau gak niat lah, kayak gini gitu kan. Kayak lu bisa lihat nih seberapa buruk kualitas mereka yang ini, bahkan gak ada thumbnail sama sekali ya. Jadi ini gak niat banget ya, dan tentu saja ini buruk. Mereka semua tuh udah salah besar. Ingat kata ini nih dengan baik nih, orang-orang gak bakal nonton kalau mereka gak klik. Ya gue udah sebut tadi kan. Ya masih ingat kan sama proses mendapat views dari full course sebelumnya tuh ya, yang full course YouTube biasa tuh yang udah kita bahas ya. Itu proses mendapat views tuh kurang lebih ada 3 proses ya. Itu pertama, lu mau bikin video lu muncul di beranda atau search bar penonton. Ini udah kita bahas ya di full course YouTube biasa tuh yang 50 menit. Terus yang kedua nih, yaitu bikin penonton klik videonya. Itu peran thumbnail, ya kan? Jadi ya kalau lu gagal nih di sini nih, ya lu orang-orang aja bahkan nggak bakal nonton video lu gitu loh, ya kan? Jadi penting banget nih buat pahamin kalau thumbnail tuh penting ya. Nah, satu-satunya cara untuk mendapat views adalah dengan membuat penonton klik video terlebih dahulu. Jadi itu bakal banget sangat-sangat bodoh buat gak investasiin waktu yang signifikan terhadap proses pembuatan thumbnail itu sendiri, ya. Thumbnail itu 50% dari video. Jika lo gagal thumbnail, ya anggap aja lah seluruh video itu gagal ya. Sekarang, lo harusnya udah tahu lah seperti apa ya dalam thumbnail dalam video YouTube, dan gue rasa yang nggak perlu ditekenin lebih lagi nih. Mungkin satu lagi ya buat lo pada nih yang masih abisin kayak berapa ya, 30 menit buat thumbnail gitu kan, 10 menit gitu thumbnail pendek-pendek doang gitu kan. Lo harus habisin thumbnail minimal 1 hari buat bikin itu bagus. So gue masih gede banget nih sama orang-orang yang kayak mereka bilang ya, oh thumbnail gue cuma selesai 1 jam doang, 2 jam doang. Gak, minimal 1 hari, minimal 24 jam lo habisin buat thumbnail lo. Itu effort yang harus lo keluarin buat bikin thumbnail sukses. Ya, setelah memiliki mindset yang benar nih soal thumbnail ya, mari kita mulai lihat thumbnail secara metrik dan data nih ya. Dalam sebuah video YouTube, ada 3 metrik yang YouTube nilai ya untuk tahu kualitas sebuah video dan menentukan apakah video tersebut layak direkomendasikan atau tidak. Itu pertama, ada engagement, CTR, sama average viewer duration. Ya kita bakal jelasin nih satu persatu nih artinya apa ya. Nah, engagement tuh ya intinya tuh ya like, comment, share ya. Jadi itu adalah interaksi audiens terhadap video kita melalui 3 aksi yang disebut di bawah ini nih, ya kan. Jadi ya setiap kali audiens lu like, comment, share, itu bakal ningkatin penilaian YouTube terhadap video lu dan bikin itu lebih mungkin ya buat direkomendasiin di beranda penonton. Jadi ya semakin banyak ini udah kita bahas tadi ya, maka semakin besar penilaian lo.
Terus ada average viewer duration atau AVD. Nah, ini adalah seberapa lama rata-rata penonton menonton video lah ya. Misalnya kalau rata-rata penonton menonton selama 10 menit, berarti terus mereka rata-ratanya nonton selama 5 menit ya buat video 10 menit, maka average viewer duration-nya adalah 50%. Soalnya ya 5 menit tuh 50% dari 10 menit. Ya ini intinya sih ya, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya tujuan YouTube dalam video tuh ya, mereka tuh pengen lu bikin video yang bisa bikin penontonnya stay di YouTube untuk waktu yang lama ya. Jadi semakin lama penonton menonton video lu, maka itu bakal makin bagus buat YouTube. Soalnya mereka bisa kasih lebih banyak iklan ke penontonnya. Soalnya ya makin banyak orang nonton, makin banyak mereka lihat iklan. Makin banyak mereka lihat iklan, makin banyak uang yang YouTube dapetin. Jadi ya itu ya. Jadi ya salah satu aspek terpenting juga buat bikin penonton lu nonton untuk rata-rata yang lama ya. Kalau bisa di atas 30% udah oke. Tapi 50% bahkan udah bagus banget ya. Jadi ya itu FVD nih. Nah ini ya contoh average viewer duration. Lu mungkin bisa lihat ya di salah satu rata-rata retensi video lu. Ini salah satu video tersukses gua nih ya, yang dapat 100.000 views, dan lu bisa lihat nih average viewer durationnya tuh 43% ya. Jadi ini udah termasuk bagus banget lah. Dan ya lu bisa lihat nih grafnya tuh nggak terlalu ngedrop jauh banget. Dan ya mantap lah rata-rata retensi kayak gini. Kemudian terakhir adalah CTR atau click through rate. Ini adalah metrik ya yang menandakan seberapa sering penonton klik video lu ketika muncul di beranda ya. Dan ini nih metrik yang bakal kita fokusin hari ini, yaitu metrik yang akan menandakan seberapa bagus thumbnail lu ya. Seberapa bagus thumbnail lu buat bikin penonton klik video lu, yang bakal direpresentasikan oleh CTR. Ini ya contoh CTR nih di beranda YouTube ya. Gue bakal bahas lebih lanjut nih soal berapa persentase yang bagus, tapi itu nanti aja ya. Nah, semakin tinggi CTR dalam sebuah video, artinya thumbnail yang dibuat itu lebih baik. Karena artinya lebih banyak orang yang klik akibat thumbnail tersebut, ya kan? Tentu saja nggak setiap kali CTR tinggi bakal ngejamin video sukses ya. Ada juga nih kasus di mana ada video yang dapat CTR tinggi, tapi itu nggak sukses. Ya, itu ada berapa kasus kayak gitu. Jadi nggak selalu kayak gini ya. Tapi biasanya tuh ya kalau misalnya video sukses itu pasti CTR-nya di atas rata-rata lah. Akan tapi ini bisa menjadi ya seperti yang gue bilang ya, kalau misalnya CTR lu bisa jadiin penilaian lah buat nilai thumbnail lu bagus atau enggak. Biasanya CTR yang baik tuh ada di antara angka 5-10% ya. Dengan 4% sebagai standar dan di bawah 3% sebagai kurang dari ideal. Jadi kalau bisa usahain thumbnail lu di atas 5% lah. 4% udah oke kok. Tapi kalau di bawah 3% berarti lo harus ubah sedikit thumbnail lu sama judul lu mungkin ya, buat ningkatin CTR lagi. Usahakanlah untuk buat thumbnail yang berkualitas ya, biar lu bisa ningkatin CTR dalam video. Karena jika semua orang klik video lu, maka itu udah bisa ngejamin kalau video lu bisa dapat banyak views. Sekarang, gimana ya caranya nih kita bisa membuat thumbnail yang efektif? Apa sih yang buat suatu thumbnail tuh bagus atau jelek? Hal itu akan kita bahas di chapter selanjutnya ya. Karena di dunia YouTube nih, udah terjadi miskonsepsi besar ya dalam apa pandangan orang terhadap thumbnail. Ya, kita masuk ke chapter 2 nih. Miskonsepsi dari thumbnail. Jadi Van, apa sih miskonsepsi terbesar thumbnail di dunia YouTube? Well, buat lebih paham itu gue bakal kasih contoh aja ya, biar lebih gampang nih. Coba lihat deh, nah thumbnail satu ini ya. Menurut lu ya, views-nya berapa sih buat thumbnail sesimpel ini? Ini kan gak ada desain sama sekali. Ini dia cuma ambil foto nih, terus taruh gitu buat jadi thumbnail itu kan. Coba tebak deh, berapa views-nya? 74 juta views. Atau ini deh, thumbnail satu ini ya. Ini cuman gambar kayak bumi dari luar angkasa yang ya keren, tapi ya itu lu cuman kasih foto biasa doang, masa gede sih thumbnailnya? 40 juta views. Yap, thumbnail simple atau terkesannya nggak niat secara desain, itu malah bisa juga nih dapat views sebanyak tadi. Pertanyaannya adalah kok bisa ya? Bukannya thumbnail gak niat tuh nggak bakal bisa sukses ya? Inilah miskonsepsi terbesar thumbnail dalam YouTube, yaitu mengira kalau yang penting dari thumbnail adalah kebagusannya secara desain. Ya kan, soalnya kita udah kira nih kalau setiap kali kita nanya deh ke misalnya ke teman kita nih, menurut lu thumbnail ini bagus gak? Yang harusnya lu tanya itu bukan itu,
Lu harusnya nggak tanya secara desain, secara seberapa keren thumbnail itu. Nggak. Harusnya lu tanya yang ini nih. Itu semua salah ya. Kualitas dalam desain itu ya, itu mungkin bisa jadi faktor untuk kesuksesan thumbnail ya. Tapi itu bahkan gak mendekati hal utamanya dalam apa yang membuat thumbnail sukses. Faktor terpenting dalam thumbnail adalah informasi. Ya, seberapa baik thumbnail tersebut dalam memberikan informasi kepada penonton untuk membuat mereka tertarik ya. Ya, mari kita lihat kedua thumbnail tadi lagi tuh. Jika dilihat dari luar ya, mereka berdua ya mungkin kelihatan kayak foto biasa, males doang gitu kan yang diambil kan. Tapi lihat nih. Pas kita taruh judul videonya ya, semuanya berubah. Lu bisa lihat ya. What if everyone jump at once? Ini nih, judul video dari gambar ini nih. Terus ini nih. Judulnya adalah This video has 74,388,691 views ya. Nah, lu bisa sedikit ngerasain kan perbedaannya dibanding yang tadi tuh yang dimana gue cuma kasih gambar doang. Nah, video yang satu ini nih menarik karena menanyakan pertanyaan yang gila dan out of the box bagi orang-orang. Soalnya lu bayangin deh, gimana kalau setiap orang lompat, semua 98 miliar manusia lompat sekarang juga nih. Gimana dampaknya? Apa bakal ada gempa bumi atau apa gitu kan? Nah itu bakal menarik banget kan buat orang-orang, ya kan? Nah, makanya tuh video ini bisa menarik dan bisa bikin penonton klik meskipun desainnya nggak bagus banget. Terus yang kedua nih, nah video ini tuh menarik gara-gara idenya sendiri kan, yang bisa memberitahu persis berapa jumlah views yang ada di dalamnya. Soalnya kalau lihat ya, ini kalau klik videonya tuh jumlah views di videonya tuh bakal sama persis kayak jumlah views yang disebut di judulnya ya. Jadi itu bakal menarik banget buat bikin orang klik dan bikin penasaran. Kok bisa ya? Ini orang kayak update terus gitu, kayak bisa prediksi terus gitu. Berapa banyak views yang ada di dalam videonya. Nah, keduanya tuh tidak membutuhkan thumbnail keren ya untuk menarik minat nonton. Dikarenakan ya ciri dari ide video sendiri tuh yang udah dijelasin tadi kan. Dan kalaupun ya mereka membuat thumbnail yang keren ya, itu malah akan merusak dalam kasus ini. Bayangin deh, ini lu kasih kayak thumbnail gila-gilaan gitu kan, kayak wow ini ada desain ini atau apa gitu kan, itu malah bakal merusak, gue jamin. Makanya bahkan kadang ya thumbnail simple atau kayak thumbnail foto doang nih kayak gini nih, itu malah lebih efektif daripada bikin thumbnail yang desain yang keren 100% waktu gitu kan. Jadi ya lu harus paham lah kalau misalnya tuh seperti yang kita bilang ya, bukan desain yang penting tapi informasi yang penting. Soalnya informasi yang diberi dari video ini tuh udah menarik banget kan buat menonton meskipun tanpa desain yang keren juga. Ya. Jadi sekarang paham kan? Gue mau kalian semua nih yang menonton ini menata ulang pikiran kalian ya ketika melihat atau membuat sebuah thumbnail. Ingat, tujuan kita membuat thumbnail adalah untuk membuat penonton klik video kita ketika muncul di beranda kayak di sini ya. Bukan ajang pemeran seni ya, bukan lu adu-aduan gitu, siapa yang lebih bagus gitu kan. Enggak, siapa yang bisa bikin thumbnail yang lebih menarik, yang bisa bikin penontonnya klik. Itu game dari YouTube. Penonton klik bukan karena thumbnail kita itu super bagus, tapi karena informasi yang disampaikan membuat kita tertarik untuk menonton. Nah, ini gue kasih contoh lain deh. Coba lihat ya perbedaan thumbnail di bawah ini nih. Ya kan, lu bisa lihat nih, mungkin ini yang tadi ya, tapi lu bisa lihat kan, ini tuh udah banyak banget lah. Kayak dikasih banyak banget detail-detail gitu kan, kayak dikasih, ada isinya tuh apa aja nih gitu kan. Update guys, drone view, ini kayak ngasih spesifikasi, ibarat kayak ngasih spesifikasi laptop deh. Tapi cuma dapat 27 views. Meskipun udah taruh teks yang banyak banget ya. Sedangkan ini cuma ada kayak 3 desain doang, 3 elemen doang. Nih pedang satu ini sama teksnya, tapi viewsnya 82.000. Ini juga nih, ini nih, kontroversial gitu kan. Serba sulit menghabisi Presiden Jokowi. Ini desainnya ya sebenarnya bagus banget sih, cuman terkesannya simple sih. Bukan simple secara kompleksitas ya, tapi simple secara elemennya. Cuman ada 3 elemen doang. Ada garisnya, ada ininya, orangnya yang nembak, sama ada Pak Jokowi. Sedangkan ini ya, lu udah desain macam-macam gitu kan, udah kasih background ini tapi viewsnya 53. Dan ya, lu udah sedikit paham lah ya. Yang penting tuh informasi, bukan seberapa banyak detail, seberapa banyak apa yang lu taruh thumbnail lu. Yang penting tuh gimana informasi di thumbnail ini bisa kasih diri mereka ke penonton. Nah, misalkan yang kiri tuh terlihat jauh lebih bagus dibanding yang kanan, meski yang kanan lebih ramai. Ya ini gue jelasin ya. Ketika membuat thumbnail ya, mulailah dengan bertanya nih, apakah hal yang gue lagi add nih ke thumbnail gue nih, itu akan membantu thumbnail ini
menyampaikan informasi yang gue mau kepada penonton. Bukan ya, apakah hal ini bakal bikin thumbnail bagus itu loh. Enggak, lo harus tanya yang lihat ini nih, ya. Desain yang terlalu ramai akan memperlambat penyampaian informasi terhadap penonton. Jadi biarkan thumbnail lo simple, kayak 3 thumbnail ini nih, ya. Jadi ya, ini juga nih, jangan lupa ya, bahwa judul itu juga sama pentingnya dengan thumbnail nih. Ini ada satu video yang menarik nih yang gue ketemu di beranda YouTube ya. Yang ini, ya kan ini cuma ada foto nih orang senyum itu kan. Tapi judulnya tuh menarik banget gitu kan, kayak ospek bot itu. Nah lu bayangin deh, kalau misalnya gue kayak tutup judulnya nih, lu nggak bisa lihat judulnya nih, kayak gini gitu kan. Lu cuma lihat gambarnya doang, apakah lu bakal tertarik? Ya enggak dong. Tapi kalau tambah judulnya, itu bakal baru nih bikin tertarik. Ekspresinya nunjukin kayak seberapa absurd hal ini gitu kan. Jadi itu jadi kombinasi gitu. Seperti yang bisa lihat ya dari 2 thumbnail tadi ya, kedua thumbnail tersebut hanyalah sebuah gambar tanpa judulnya. Keduanya tuh adalah alat untuk menyampaikan informasi, thumbnail sama judulnya ya. Jadi buat thumbnail yang bagus, tapi menyiarkan judulnya adalah kesalahan besar. Untuk mengakui hal ini ya, orang-orang barat ya, dari Amerika, luar negeri, Inggris gitu kan, itu nyebut thumbnail dan judul sebagai packaging, bukan memisahkan keduanya. Oleh karena itu, buat ikutin itu ya, kita bakal mengubah sedikit kata-kata yang kita rangkai ya. Jadi mulai sekarang topik yang kita bahas di sini itu bukan thumbnail, tapi packaging ya. Jadi kita sebutnya packaging nih. Sekarang kita sudah memperbaiki ya miskonsepsi besar soal packaging nih, yaitu kesadaran bahwa yang penting adalah thumbnail dan judul adalah penyampaian informasinya. Ini gue salah ketik nih, harusnya desain bukan judul ya. Bukan ya gitu lah. Untuk membuat lebih jelas lagi ya, kita akan menjelajahi ini. Apa saja sih kesalahan-kesalahan umum yang dilakukan saat membuat thumbnail dan judul? Chapter 3, kesalahan umum dalam membuat packaging. Sekarang, ada 3 kesalahan umum ya yang biasanya dilakuin nih saat membuat packaging yang menghambat YouTuber besar untuk mencapai kesuksesan dalam videonya. Pertama, adalah membuat thumbnail dan judul yang berulang. Nah, ini tuh sangat-sangat fatal ya dan sering terjadi nih dalam sebuah video YouTube. Coba lihat deh packaging di bawah ini nih, ya. Mari kita lihat nih. Lu bisa lihat kan thumbnail itu udah kasih tahu nih cara ngecek masa garansi komputer atau laptop. Tapi lu bisa lihat juga nih, judulnya itu malah ngulangin hal yang sama kayak di thumbnailnya. Thumbnail di bawah itu tidak efektif dikarenakan judulnya itu hanya mengulang apa yang sudah diberitahu oleh thumbnailnya. Ya kan, soalnya sayang banget tuh. Hal ini buruk dan hanya membuang ruang ya, yang padahal ya bisa dimanfaatkan lebih baik gitu loh. Thumbnail dan judul harusnya bekerja sama, bukan mengurangi satu sama lain. Bayangin aja deh, misalnya daripada lu ulangin nih, kayak apa namanya thumbnail, kayak lu ngulangin yang udah ada thumbnail gitu kan, lu bisa bilang kayak harganya cuman 24.000, harganya cuman 2 juta atau apa gitu kan. Nah itu tuh bakal ngasih informasi tambahan gitu, dibanding ngasih informasi yang sama kepada penonton, ya kan? Jadi tuh sangat-sangat sia-sia lah kalau lu malah ngulangin thumbnail sama judulnya, lu malah ngasih informasi yang sama di thumbnail sama judulnya, itu sayang banget. Nah, mulai sekarang ya, pastikan bahwa thumbnail dan judul lu itu tidak memberikan informasi yang sama. Contohnya ya, yang packaging di bawah ini nih. Ini ada salah satu ya dari Willy Salim nih videonya nih. Ini ada nih, pertama nih, informasi dalam thumbnailnya. Dia bilang kalau informasinya adalah Willy Salim udah membodohi kalian semua. Tapi informasi di judulnya itu dia bahas nih strategi licik dalam Willy Salim. Jadi itu ini dia bikin 2 informasi berbeda, tapi dua-duanya tuh sama-sama memperkuat gitu satu sama lain, yang bikin bisa penonton klik videonya. Dan bisa lihat ya hasilnya ya 1,2 juta views. Keduanya tuh thumbnail sama judul ya merupakan alat yang penting untuk menyampaikan informasi. Jadi jangan sia-siakan dengan mengulangi informasinya. Terus kedua adalah membuat thumbnail dan judul yang terlalu rame. Ini udah dibahas sedikit tadi ya, tapi thumbnail yang terlalu rame itu hampir tidak pernah menarik penontonnya. Kayak ini nih. Ini wah kacau banget ya. Udah banyak banget teksnya, terus acak-acakan gitu kan komposisinya. Ini jelek banget. Jadi ya lu kalau bisa nih ya, bikin thumbnail tuh jangan rame-rame banget lah. Nggak usah terlalu banyak elemen, cukup mungkin ya sedikit aja lah, nggak usah rame-rame. Yang penting tuh informasi yang kesampaikan. Pastikan bahwa keduanya udah cukup simple ya, thumbnail sama judul, dan tidak terlalu banyak detail. Karena thumbnail yang ramai hanya akan memperlambat penyampaian informasi terhadap penonton. Kita akan bahasnya lebih nanti ya di chapter selanjutnya ini tentang 3 element rule. Tapi untuk sekarang ketahui ini aja lah. Terus terakhir adalah membuat thumbnail dan judul yang sulit dipahami. Kesalahan terakhir adalah, ya ini udah gue bilang deh. Ingat, brand di YouTube adalah kompetisi. Ada puluhan video lain tuh di luar sana
yang berkompetisi untuk mendapat perhatian penonton. Lu bisa lihat kan, ada banyak banget nih video dengan thumbnail sama judul yang menarik juga ya. Nah, jika penonton nggak bisa memahami video lu tuh tentang apa dari thumbnail sama judulnya aja dalam waktu minimal 3 detik, maka lu udah kalah dan penonton lu diambil oleh video lain. Ada juga nih kasus di mana thumbnail sama judulnya juga cukup simple, akan tapi menggunakan bahasa yang sulit dimengerti ya. Ini misalnya kalau kayak pakai bahasa yang nggak bisa dimengerti semua orang gitu, kayak lu pakai bahasa mewah banget itu kan. Jadi itu juga error ya. Nah, jadi setiap lu membuat packaging nih, ini gue kasih kayak kriteria sedikitnya ya. Lihatlah baik-baik dan tanya ke diri lu sendiri ya. Apakah thumbnail dan judul ini bisa gue pahamin selama waktu 3 detik. Ya misalnya gue udah buat thumbnail nih, udah gue kasih judulnya, lu tanya, lu evaluasi baik-baik tuh, bisa gak dalam 3 detik? Dan kedua nih, apakah anak umur 5 tahun akan paham dengan video ini? Jadi apakah bahasa dalam videonya tuh, apakah bahasa dalam judulnya tuh sama thumbnailnya tuh cukup simple, sampai anak umur 5 aja bakal paham gitu, videonya tentang apa? Soalnya ya kalau misalnya lu bisa jelasin sesuatu ke anak kecil, pastinya lu bisa jelasin juga dong ke semua orang. Nah, jika kedua kriteria itu tidak terpenuhi, maka lu harus revisi thumbnail lagi dan mulai ulang lagi ya, sampai packaging lu bisa lolos dari 2 kategori itu ya. Sekarang, kita udah tahu ya mengapa thumbnail itu penting, apa yang buat thumbnail efektif, dan kesalahan apa yang harus dihindari. Gue yakin kalian udah cukup jenuh ya, dan ingin cepet-cepet nih menerapkan taktik yang dipelajari di sini. Tapi sayangnya ya, sejauh ini belum diberitahu nih apa aja ya taktiknya ya. Tapi itu semua berubah di chapter selanjutnya nih. Kita akan masuk ya ke aturan dan taktik yang bisa kalian pakai secara langsung saat mendesain thumbnail kalian ya. Mari kita masuk. Chapter 4, aturan desain dalam thumbnail. Ada 3 aturan utama ya yang bisa diikuti nih saat membuat thumbnail, dan ini applicable ya buat semua tipe video ini. Pertama, ada 3 element rule ya. Ini mungkin udah gue pernah bahas, tapi apa sih itu 3 element rule? Itu adalah aturan yang menetapkan nih bahwa thumbnail tuh cukup ada 3 elemen utama aja ya. Misalnya, dalam thumbnail satu ini ya, di sini bisa terlihat ada 6 elemen ya. Ya, ini mungkin kalian nggak tahu ya elemen itu apa, tapi biar gue jelasin nih. Elemen dalam thumbnail itu adalah satu bagian tertentu yang menonjol dari thumbnailnya. Dalam kasus ini ya, ini tuh elemen dalam thumbnail itu adalah objek-objek yang lagi ditunjuk ya sama panahnya nih. Lu bisa lihat ya, ini ada satu kotak ini itu elemen, ini juga elemen nih, ini juga elemen, dan ya ada 6 elemen ya. Nah, itu ya, paham ya? Itu adalah objek yang tidak menyatu dengan background dan mencolok sendiri nih, sehingga bisa dilihat oleh penonton kita, ya kan? Jadi intinya semua objek yang sedikit menonjol lah dari sebuah thumbnail tuh, itu yang namanya elemen. Anggap aja semua hal yang tidak menyatu dengan background itu adalah elemen ya, dan mereka lah yang akan menarik penonton terhadap thumbnailnya. Dan thumbnail satu ini berhasil membuat thumbnail itu. Lu bisa notice besar ya kalau misalnya tuh 6 itu udah menonjol banget lah, ya kan? Tapi tentunya thumbnail ini tidaklah bagus karena melanggar aturan 3 elemen tadi yang buatnya terlalu ramai. Mari kita lihat deh beberapa contoh thumbnail yang menggunakan 3 element rule dan melihat bagaimana itu lebih baik. Sekarang ini ya salah satu video gua nih, lu bisa lihat ya, ada 3 elemen nih dalam video ini. Yang pertama ada 2 thumbnail kayak 2 video di sini ya di belakang gua tuh. Yang kedua ada kayak muka gua, dan ketiga adalah tanda panah gua. Dan bisa lihat ya, ini viewsnya masih 7.000, tapi kalau misalnya mungkin sekarang udah sampai 20.000 kali ya. Terus ada ini juga nih, ada thumbnail dari YouTuber Minecraft ya. Ada 3 thumbnail juga nih. Itu teksnya, panahnya, sama yang ini nih, itemnya ya. Dan ini juga nih, dari Mobile Legends ada 3 elemen juga. Yaitu ini semua teksnya, Yuzongnya, sama export. Nah, dan ini juga nih, 1, juta views kan. Atau ya, lu bisa lihat kan, semuanya tuh ada 3 elemen kan. Tapi bahkan beberapa thumbnail tuh ya, nggak perlu wajib 3 elemen. Beberapa thumbnail itu bahkan hanya memiliki 2 elemen aja. Contohnya nih ya, berapa thumbnail ini ya, ini cuma ada 2 ya. Cuman ada orangnya, terus ada teksnya, tapi viewsnya ya lumayan. Terus ada ini, ada mobilnya sama teksnya juga, 95.000 views. Dan ini juga nih, ada si Reaper-nya sama submarine-nya ya, gitu ya. Cukup dua elemen aja nih. Sekarang udah bisa lihat kan perbedaannya.
Thumbnail yang simple dengan 2-3 elemen saja, itu terlihat lebih menarik dibanding thumbnail dengan beri-beri elemen tuh. Mulailah mengikuti aturan ini dan bagi thumbnail lu menjadi 3 elemen aja ya. Terus aturan kedua adalah rule of thirds. Rule of thirds adalah prinsip komposisi ini yang bagi bingkai gambar menjadi 9 bagian yang sama dengan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal gitu ya. Ya ini mungkin kalian susah ngebayanginnya ya, jadi biar gua kasih tunjuk aja ya. Nah, ini merupakan salah satu aturan ya desain yang umum dan akan sangat bantu nih ketika mendesain thumbnail. Ini contohnya ya dari rule of thirds nih, lo bisa lihat kan 2 garis horizontal dan 2 garis vertikal. Ya. Dan ya ini bakal sangat bantu dengan komposisi dan semacam gitu. Kalau lu misalnya kan kita belajar nih elemen di chapter sebelumnya kan. Lu bisa taruh elemen-elemen lu persis di garis-garis menyentuh garis-garis ini ya. Pokoknya harus menyentuh semua garis-garis horizontal sama vertikal ini. Dan ada beberapa juga nih cara lain buat lakuin itu ya. Ini juga nih sama kayak tadi ya yang gambar cita tadi. Dan ini juga nih gambar kayak gambar jalan gitu kan. Lu bisa lihat kan. Di sini tuh padang rumputnya tuh cuma ada di garis tengah doang ya. Nggak ada sama sekali di yang lain. Jadi itu salah satu contohnya ya. Ya, daripada gue yang jelasin, mungkin lu pada bisa lebih paham ya. Kalau misalnya kalian tonton aja nih video 2 menit singkat ini dari expertnya langsung ya. Gue juga belajar rule of thirds dari sini, jadi lu bisa tonton itu ya kalau mau pahamin lebih soal rule of thirds. Itu ada di link di deskripsi ya. Lu bisa aktifin ya grid atau rule of thirds di aplikasi desain atau apapun lo ya, dan mulai menyusun elemen-elemen thumbnail lu menggunakan aturan tersebut. Terus yang terakhir adalah warna mengkontras. Apa sih itu warna mengkontras? Warna mengkontras adalah warna yang berhadapan satu sama lain di color wheel atau color roda atau roda warna ya. Misalnya, lu bisa lihat kan di sini tuh ya, roda warna nih. Pokoknya semua warna yang berhadapan satu sama lain ya, kayak misalnya sini nih. Kuning sama ungu itu berhadapan satu sama lain gitu kan. Terus ada biru sama oranye gitu berhadapan satu sama lain. Ini mungkin namanya complementary color ya atau contrasting color, tapi ya buat kalian yang anak desain ya bisa lebih paham mungkin ya. Nah, ini ada warna merah juga yang mengkontras sama warna hijau. Ini ada warna ya gitu-gitulah ya. Nah, warna mengkontras digunakan untuk membuat thumbnail terlihat lebih menonjol. Karena ya mereka terbilang tuh cukup berlawanan lah warnanya. Jadi nggak bakal menyatu satu sama lain gitu kan. Yang bikin masing-masing menonjol. Lu bisa mulai ya mencari warna apa nih yang mengkontras satu sama lain dan menggunakannya di thumbnail lu sebagai color palette utama. Sekarang, dengan ketiga aturan itu, lu udah bisa ya buat thumbnail sekelas desainer thumbnail profesional. Lu gak bakal pernah bikin thumbnail jelek lagi habis ini. Untuk penutup, gue bakal ajarin ya persis step by step caranya gimana lu bisa membuat packaging dari awal sampai akhir. Chapter 5 ya, langkah buat packaging. Ada 5 langkah ya untuk membuat packaging secara simple dan efektif. Yaitu pertama, cari ide video, kedua build title, dan ketiga bikin informasi thumbnail, dan 4 bikin sketsa thumbnail, dan 5 bikin desain akhirnya. Buat menunjukkannya lebih mudah, sekaligus kasih contoh langsung ya, gue bakal pindah ke salah satu valuable resource yang pernah gue buat ya, untuk komunitas privat gue nih. Jadi ini biar lebih gampang praktek, gue bakal pindah ya ke semacam whiteboard gitu atau diagram, dan ya gue bakal tunggu lo pada di sana ya. Sekarang, gue udah kasih semua teorinya ya soal bikin thumbnail. Tapi gue yakin kalian ya masih agak di fase kayak, ya oke, sekarang gue harus ngapain nih, ya kan? Intinya tuh kalian masih bingung step selanjutnya apa, meskipun kalian udah tahu teorinya. Itu kenapa gue bakal kasih materi yang belum pernah gue bongkar sebelumnya, yaitu proses praktikal gue sendiri saat membuat thumbnail. Ya, ini benar nih, ini metode step by step yang gue kembangkan selama bertahun-tahun untuk membuat thumbnail, dan gue bakal share ke lo. Ya, jadi ini proses gue bikin thumbnail nih, dari nol sampai dari gue nggak punya thumbnail sampai jadi gue punya thumbnail ya. Itu proses gue nih, gue bakal tunjukin nih. Yang pertama, lu bakal mau cari ide video lo ya. Kalau belum tahu cara dapat ide video ya, lu tonton full course gue dulu nih di Valuable Resource gitu ya. Yang ini nih ya, lu bisa cek ini di Valuable Resource nih. Di mana? Di sini nih ya. Sini juga ada materi lainnya gitu ya. Nah, di sini nih, lu bisa cek dulu ya full course ide video buat cari tahu nih ide video lo di sini. Dan di sini gue mungkin bakal buka aja ya, soalnya gue ada mau ambil ide video dari sini juga nih. Oke. Nah, sampai mana tadi ya? Dan gue bakal ambil juga ya dari full course ini
Terus gue bakal gunain itu dengan metode ini untuk buat ketemu thumbnail dan judul yang cocok buat title video itu ya. Jadi gue bakal ambil ide video yang gue temuin di sini nih, salah satu ya. Kan di sini gue juga walk the talk gitu kan. Gue juga praktek, gue cari ide video. Dan gue bakal ambil lah dari sini lah. Soalnya sini nih, gue juga mau praktek ya. Gue mau tunjukin kalian lah, gue gunain metode ini ke depan kalian ya. Jadi gue bukan cuma bakal bacot doang, tapi gue juga bakal praktek gunain metode ini juga ya. Nah jadi sini tuh gue kan udah ketemu beberapa ide video di sini ya. Dan gue ambilnya yang ini nih. Ini cara buat lu main di rank. Jadi gue bakal ubah ya ide video yang ini nih ke sebuah thumbnail buat kalian nih ya. Ya kan? Nah ini nih gue udah ambil ya. Ini cara buat lu main rank di Mobile Legends. Gue mau gunain kesempatan ini buat remind kalian ya, kalau buat selalu benci CapCut dan dukung DaVinci ya. Pesan ini disampaikan oleh haters CapCut nomor 1 nih ya. Ini ibaratnya kayak iklan lah buat ini ya. Ingat, selalu benci CapCut, oke? Setelah kita dapat ide video kita pindah ke step selanjutnya, yaitu bulk title. Nah setelah dapat ide video lu bakal lakuin yang namanya bulk title ya. Apa itu bulk title? Itu adalah lu bakal mencari ide judul dengan menulis judul berulang kali sampai ketemu yang terbaik ya. Jadi ini tuh metode brutal nih ya. Kayak misalnya sini nih, ya kan. Ini beneran ya yang gue lakuin sendiri ya. Intinya tuh lu bakal tulis judul berulang kali nih. Lu bakal cari ide judul, lu tulis semua yang lu punya lah. Misalnya sini nih di Google Docs gue sendiri ya. Lu bisa lihat nih. Di sini tuh gue ada lakuin yang namanya bulk title juga ya kan. Jadi tuh bulk title tuh sesimpel gue cuman ketik-ketik nih ide judul yang gue pikirin atau yang gue temuin di sini tuh, dan gue lakuin terus menerus sampai gue ketemu yang terbaik di sini. Lo bisa lihat kan gue di sini tulis beberapa judul di sini. Kesalahan terbesar yang YouTuber kecil lakuin, kesalahan terbesar yang YouTuber pemula lakuin, kesalahan terbesar gue sebagai YouTuber pemula, kesalahan terbesar yang YouTuber pemula lakuin. Nah di sini gue ketemu nih judul yang menarik nih, YouTuber pemula, lu goblok kalau masih lakuin ini gitu kan. Nah ini jadi gue bintangin nih kalau gue merasa ini yang terbaik ya, kalau gue merasa ini bagus. Yang ini juga nih, YouTuber pemula, stop bikin intro sekarang juga. Jadi ini ide videonya tuh tentang bahas intro ya, dan kenapa lu nggak boleh pakai intro dalam video lu, gitu kan. Nah jadi sini gue udah ini sesimpel ini gitu ya kan, paham kan? Dan gue juga lakuin ini di berbagai video script gue lainnya tuh, di video YouTuber gaming nih misalnya. Ada kayak gue bulk title di sini kayaknya di video sebelumnya deh. Nah ini nih ya. Di sini gue juga nih bikin bulk title ya. Jadi gue tuh tulis semua yang gue pikirin lah, kayak semua ide judul tuh gue tulis sini ya. Jadi kayak kasih gue X menit dan channel gaming bakal meledak. Nah ini YouTuber gaming ini alasan views kecil dan cara perbaikinnya. Gitu gue bikin panduan buat channel gaming sukses. YouTuber gaming ini satu hal. Ya ini gue tulis berbagai macam judul. Ini gue tulis semua lah yang gue brainstorm nih sampai gue ketemu yang terbaik. Dan yang terbaik itu ya gue ketemu ini satu ya, YouTuber gaming. Satu video ini bakal ledakin channel lo. Itu menarik kan? Jadi gue bintangin tuh. Dan ini yang kedua yang terbaik nih, ya kan? Biasa gue tuh cari 2-3 lah yang bagus nih dari judul yang gue tulis gitu ya. Dan ya, jadi yang udah terbaik gue bintangin kayak gini, ya. Dan itu tuh cara gue ketemu judul yang menarik buat gue klik gitu ya. Nah di sini contoh lain tuh dari video gue salah satu ya yang paling sukses nih, yaitu cara Gen Z kehilangan 30 tahun umur mereka ya dengan 26.000 views nih. Di sini gue juga lakuin nih bulk title ya, gue ambil nih dari video gue tuh kan. Di sini gue banyak tulis banyak banget thumbnail gitu kan, screen time Gen Z udah mengartikan, kenapa Gen Z kecanduan dengan HP, cara Gen Z kehilangan dunia nyata. Dan ini lu bisa lihat ya sedikit prosesnya nih dari awal sampai gue nggak tahu apa-apa judulnya ya, sampai ketemu judul terbaik gue nih, yaitu cara Gen Z kehilangan 30 tahun umur mereka. Minum dulu ya. Dan kalau perhatiin juga ya, di sini gue tuh bukan cuman ada judulnya doang ya, tapi gue juga pikirin nih nanti thumbnailnya ada apa juga di sini gitu kan. Jadi di kenapa Gen Z kecanduan dengan HP itu di situ juga ada teks tuh, informasi tambahan ya. Di teksnya, di thumbnailnya tuh gue bakal tulis juga tuh screen time 8 jam. Jadi ingat ya, thumbnail sama judul tuh berbarengan, jangan lu pisah, oke? Nah jadi kita udah lihat kan berbagai contoh kan, tapi gue bakal praktek langsung depan lo ya. Soalnya gue emang orangnya tuh nggak suka ya kalau cuman teori-teori doang nih, cuman bacot doang gitu kan. Tapi gue lebih suka kalau misalnya gue praktek langsung nih depan kalian, buat tunjukin kalau ini praktikal ya. Jadi mari kita ini nih ya. Jadi ayo kita lakuin buat title kita ya. Dan ini mungkin gue lakuinnya di sini kali ya biar gak mengganggu presentasinya nih ya. Nah misalnya gue buat title nih apa ya, ini cara
buat lu main rank di Mobile Legend. Gue pikirin nih, gue mau judul apa ya di sini ya. Ini judul pertama gue kan. Ini judulnya sama lah kayak ide video gue tuh ya. Nah, oke, udah ketemu nih satu nih. Tapi ini masih kurang kuat, jadi ayo cara lagi deh. Ya, ini gue ketemu ya judul kedua nih. Kalau sering kali di rank, tonton ini. Ini masih kurang kuat, jadi ayo kita coba cari lagi deh. Panduan lengkap untuk di rank. Ya, masih kurang kuat, tapi kalau misalnya kalian nge-stuck ya, tenang aja. Ingat, masih ada metode value ideation dari kemarin tuh ya. Jadi ini keren banget nih. Metode full course ini tuh bukan cuma bisa kalian gunain buat cari ide video doang, tapi juga bisa kalian gunain buat cari ide judul, ya kan? Soalnya jelas aja gitu. Jadi gara-gara gue udah lakuin ya beberapa video value ideation buat beranda gue sendiri, jadi beranda gue ini bisa ngasih gue banyak ide judul ya. Jadi kita coba cari deh, apa kita bisa ketemu ide judul dari sini. Nah, jadi kayaknya ini beranda gue nih nggak cocok ya buat cari ide video Mobile Legends. Jadi gue cara contek dah dari satu orang gini, Zerhiral nih ya. Kalian juga bisa cari nih referensi juga nih dari youtuber lain gitu kan. Kalau misalnya bingung judul kalian mau apa. Nah, ini one tip for apa ya, how to ya. Nah, ini nih, how to destroy everyone on XP-Lane ya. Nah, langsung ketemu tuh satu judul bagus tuh. Cara menghancur semua orang di rank. Ya mungkin ini kurang bagus ya, jadi coba cari lagi deh. Nggak pernah kalah lagi di rank dengan metode ini. Jadi kalian paham kan, intinya kalian bakal cari terus lah, kalian bakal ketik apapun yang masuk otak kalian, nggak peduli ya jelek atau enggak, itu bakal bantu kalian buat ketemu judul winning kalian nih. Cara buat menang terus di rank. Kayak rank itu apa ya? Oh, mungkin bukan rank kali ya, tapi win rate. Jadi ya, cara buat tingkatin win rate di rank, ya kan? Oke, ini masih jelek tapi I'm getting something ya, I'm going somewhere ya. Jadi udah sedikit kepikiran di direction apa ya. Mungkin kalau lu player Mobile Legend yang win rate-nya kecil, tonton ini ya. Itu oke, cuman gue rasa kurang kuat. Gimana ya caranya ya? Oh, gue tahu nih ya. Bentar. Gue tahu nih satu format nih. Ya gue mungkin agak nge-cheat nih, soalnya gue udah terbiasa ya dapat judul video. Tapi kalian bisa sedikit inilah ya. Beri gue 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu ya. Jadi itu gue kepikir dari judulnya si Monkey Play ya kan. Nah, jadi dari judulnya yang kayak gini nih, aku pelajari semua combo item biar kamu gak harus. Jadi dia tuh mainin kata-kata yang sangat menarik ya. Jadi gue lakuin sesuatu dan ini kayak formula ini nih. Aku lakuin sesuatu biar kamu gak harus ini. Jadi kan ini kita kreatornya lakuin sesuatu biar si viewersnya dapat manfaat. Itu formula kayak gitu ya. Nah, beri gue 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu gitu ya. Tapi kayaknya ini kayaknya oke sih. Gue mungkin bintangin ini ya. Beri gue 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu. Nah, kayaknya gue inget deh, gue juga ketemu satu YouTuber yang oke juga nih. Ini Evolusa ini ya. Coba kita lihat deh apa kita bisa ketemu ide judul dari dia. Gue nemuin pasif Hacklessly triple damage dan 234% critical damage. Oh, dia sering pakai persenan nih. Oh ini. Iya, gue ketemu nih. Bentar. Nah, beri gua 11 menit dan gua bakal tingkatin win rate lu sebanyak 76%. Itu tuh judulnya ya. Jadi lu kayak sedikit paham gitu kan, kayak prosesnya gitu. Ya. Jadi ya, wah ini judul bagus sih. Sumpah sih gua gak nyangka ya bisa ketemu ya. Jadi oke, ini bagus nih. Mungkin gua sedikit turunin kali ya biar sedikit realistis persennya nih. Apa ya bilangnya ya, 46% mungkin ya, 36%, gak tahu. Intinya gue udah ketemu lah judul yang bagus nih. Beri gue 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu sebanyak 36%. Itu tuh judul yang gue cari ya. Jadi lu paham kan seberapa efektifnya bulk title ini. Jadi semua judul yang lu tulis nih sebelumnya nih, ini tuh bukan sia-sia, tapi juga berkontribusi ke judul akhir nih.
ya kan. Misalnya nih, ini kan gue masih di rank gitu kan, ide video kan soal rank gitu. Nah, lama kelamaan gue kepikir deh, kayaknya jangan rank deh, tapi win rate aja gitu ya. Jadi gue mulai ubah nih dari dari fokus ke rank ke win rate aja nih di judul ke-7 ya. Terus gue ini nih pakai formula kayak formula gue kreator lakuin sesuatu dan viewersnya dapat sesuatu. Jadi kalau player X yang win rate kecil tonton ini gitu ya. Jadi intinya kayak gitulah. Nah, gue udah mulai pakai formula ini dan gue akhirnya ini nih pakai formula juga di sini nih. Beri gue 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu. Terus gue cek si evolusi ini dari Discord gue ya. Gue cek juga tuh dan gue ketemu kalau gue bisa pakai persenan buat bikin judulnya lebih menarik. Jadi paham kan seberapa efektifnya bulk title ini buat ide video lu sendiri, buat judul sendiri ya. Nah, itu tuh caranya tuh ya. Jadi gue udah buktiin kalian ya kalau kalian bisa banget nih buat cari judul video kalian dengan metode ini ya. Sorry, gue turunin ini biar rapi ini ya. Nah, ya, jadi ini nih bulk title kita nih, dan kita ketemu nih yang paling bagusnya ya. Jadi beri keluar 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu sebanyak 30%. Itu judul yang sangat clickable ya dan bikin penonton penasaran. Jadi oke banget nih. Nah, setelah kita udah dapat judul terbaik kita bakal bikin thumbnail ini, ya kan? Yang ketiga, buat informasi thumbnailnya nih. Sebelum bikin desain thumbnailnya, kita mau tentuin informasi tambahan apa yang akan ada dalam thumbnailnya. Ambil contoh dari video Monkey Play deh. Anggap aja dia, ya kan? Ingat nih ya. Jadi kayak yang gue bilang tadi ya, kalau misalnya judul sama thumbnail itu berbarengan, informasinya sama. Jadi ya, anggap aja nih, gimana jelasinnya ya? Anggap aja itu buat, kita kan udah ketemu judul kan. Nah, thumbnail itu kayak memperkuat informasi yang ada di judul. Jadi kayak mengkaliin lah ke efektivitas thumbnail yang ada di judul ya. Jadi kayak gitu tuh, ya kan? Ambil contoh deh dari video Monkey Play. Anggap aja dia udah melakukan bulk title untuk sebuah video dan mendapat judul cara beli item sesuai kondisi. Nah, di sini dia akan pikirkan nih, kira-kira informasi tambahan apa ya yang ada untuk memperkuat thumbnail dia. Ya kan? Jadi kita kan mau tunjukin sesuatu nih di thumbnail kita untuk memperkuat judul yang udah kita ketemuin. Nah, di sini dia gunakanlah dua item yang lumayan populer dengan kegunaan mereka sesuai kondisi gamenya agar cocok dan memperkuat judul yang udah mereka dapat nih, ya kan? Nah, ini nih informasi tambahan nih. Jadi informasi utamanya awalnya ini nih kan, cara beli item sesuai kondisi. Terus dia pikirin nih, kira-kira apa nih yang bisa gua tambahin di thumbnail gua buat memperkuat informasi yang ada di judul gua nih, ya kan? Dan yang dia dapat tuh dua item ini ya. Ini intinya tuh dua item dan dia jelasin juga sesuai kondisinya gitu kan. Jadi itu item buat kalau misalnya musuhnya punya darah tipis, ini item buat kalau misalnya musuhnya punya darah yang tebal ya. Oke, nah kayak gitu tuh. Nah, itu berarti informasi tambahan di thumbnail dia adalah ya dua item, satu untuk kondisi musuhnya darahnya tipis dan satu lagi untuk kondisi tebal. Jadi paham kan? Nah, kita bakal lakuin sama dan pikirin nih, informasi tambahan apa ya yang akan ada dalam thumbnail kita nih, ya kan? Jadi ini nih ya, yang udah gue siapin nih, kan judul kita udah ketemu ya, yaitu beri gue 11 menit dan gue bakal tingkatin win rate lu sebanyak 36% atau berapa banyak persen lah yang lo mau lah, ya kan? Nah, kira-kira informasi apa tambahan apa lagi nih yang bisa gue ini ya? Oke, coba gue pikir deh. Dan kalau kalian bingung, kalian bisa cek juga ya di referensi. Ingat, selalu ambil referensi ya, jangan lu ambil dari otak lu doang nih ya. Jadi di Monkey Play dia ada informasi tambahan di sini, mekanik immortal, rotasi immortal, tapi gue rasa gue kurang kuat sih. Immortal ya. Oke, itu menarik sih. Jadi ya sesuatu tentang immortal. Jadi immortal itu apa? Itu rank tertinggi ya di Mobile Legends. Jadi gue coba pikir lagi deh. Mungkin gue bisa ini kali ya. Ada elemen immortal, rank tertinggi, dan epic, rank terburuk ya. Jadi ini epic ini terkenal nih gara-gara itu buruk banget sih itulah pokoknya lah, dan banyak player busuk di situ. Sedangkan immortal itu ibaratnya yang tertinggi lah, ya kan? Nah, jadi gue ada nih sedikit informasi tambahan nih. Gue mau bikin kayak gimana ya? Gue coba lihat dari Monkey Play lagi. Menarik sih. Jadi bisa nih kayak gini nih ya, bikin thumbnail comparison gini nih ya. Jadi
Mungkin di sini tuh gue mau kayak gini kali ya. Jadi ada garis tengah di sini gitu kan. Dan apa namanya? Di sini epic, di sini immortal nih ya. Jadi sesuatu kayak gitu. Jadi comparison thumbnail gitu ya. Gue bakal bahas kok apa namanya berbagai format thumbnail di masa depan, tapi kayak gitulah. Ya, jadi informasi tambahan nih. Sesuatu tentang rank tertinggi di immortal ya, epic gitu ya. Teks. Gue mungkin mau teks kali ya biar jelas nih kalau ada win rate di dalam, kalau topik utamanya itu win rate ya. Immortal rank tertinggi. Mungkin teksnya tuh 99% WR dan epic rank terburuk teksnya tuh 50%, jangan 50%, 6%, 43% gitu ya. Nah jadi ini tuh kayak nunjukin perbandingan gitu, kalau yang epic itu ranknya buruk gitu, win rate-nya buruk, sedangkan immortal itu rank win rate-nya tuh tinggi ya. Nah jadi itu informasi tambahan yang gue dapat tuh ya. Nah ya kan. Nah, jadi kita udah dapat ya informasi tambahan di sini, dan kayaknya gue bakal temenin kalian sampai sini aja ya walk talknya. Soalnya gue kurang ada waktu nih buat bikin thumbnail langsung di sini ya. Mungkin di materi kedepannya. Untuk sekarang gue bakal tunjukin kalian metode selanjutnya ya ini. Nah, setelah lu dapat informasi tambahan di thumbnail lu bakal bikin sketsa thumbnail lo ya. Ya kan, setelah dapat semua informasi thumbnailnya, saat bikin thumbnailnya nih. Gue rekomendasiin mulai dengan sketsa dulu ya desainnya, jangan langsung buat nih. Jadi itu intinya lu bakal bikin kayak gini lah ya kan. Jadi kayak ada kanvas putih, terus lu bakal taruh nih semua elemen utamanya di sini kan. Ingat 3 elemen utamanya aja nih. Jadi sini gue cukup ada 4 elemen doang ya. Mungkin semua YouTuber di sini, ini Milia di sini gitu kan. Dan 950 juta views. Dan lu bisa notice ini tuh cuman sketsa satu. Belum gue desain benar-benar gue kasih detail atau apa gitu kan. Ya kan, ingat 3 elemen rules ya, jangan lebih dari 3 elemen, 4 mungkin boleh kalau emang harus, tapi coba ikutin aturannya ini. Di sini kalian cuman akan nge-sketsa di kanvas putih, nggak usah pedulin ya detailnya, itu nanti aja. Yang paling penting tuh bentuk utama thumbnailnya bisa terbentuk lewat sketsa ini ya, ya kan. Jadi ingat nih, lu jangan mulai deh bikin dari bikin detail gitu ya, tapi lu bikin ya bentuk utama aja gitu di sketsa gitu ya. Dan ketiga, lu bakal buat thumbnailnya nih ya. Disinilah kalian akan bisa selesai thumbnail kalian dari sketsa. Terus kalian tambahin detail dan jadilah thumbnail yang lengkapnya di sini ya. Nah, lu bisa nih tambahin detail buat sebagus mungkin, bikin sekeren mungkin, dan kalian akan dapat thumbnail yang kalian bangga dan bisa dapat klik banyak kayak gini ya. Nah, jadi kayaknya kurang lebih itu semua sih materinya di sini ya. Jadi itu ya. Dan gue mungkin bakal bikin mungkin kali ya lain kali gue ngedesain thumbnail langsung, tapi untuk sekarang kayaknya segini cukup kali ya. Jadi itu ya semua materi di sini nih. Kayaknya gue udah cukup makan banyak waktu. Jadi itu aja ya untuk materi dagang kali ini. Ya, ini daging banget kan. Jadi gue nggak tahu mau ngomong apa lagi. Jadi itu aja untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Oke, jadi itu aja ya soal full course thumbnail. Pertama lu udah tahu nih kenapa itu thumbnail itu penting. Apa sih yang buat thumbnail itu bagus, dan apa aja kesalahan dalam buat thumbnail. Terus aturan-aturannya sampai langkah-langkahnya. Harusnya setelah ini lu bisa membuat thumbnail dan judul yang profesional ya. Makasih banyak ya udah ngikutin sampai sini nih. Gue sangat apresiasi buat kalian ya yang masih pengen belajar dari gue. Itu kenapa buat full course selanjutnya itu bakal diupload mungkin sekitar 1-2 bulan habis ini mungkin ya. Setelah video ini diupload mungkin di Januari 2006 tahun depan ya. Gue nggak tahu, tapi yang pastinya akan datang sekitar 2 bulan lagi. Itu kita bakal bahas lanjut ya soal hook atau script mungkin ya, kalau gue misalnya pengen gabungin dua-duanya. Jadi ya untuk semua youtuber-youtuber di luar sana yang udah mengikuti gue, terima kasih banget udah ngikutin sampai sini. Gue sangat apresiasi kalian ya, dan gue bakal tunggu kalian di full course selanjutnya. Sampai jumpa di sana.